Kembali lagi kita di Offset, obrolan setempat. Gokil. Nah, ini ada apa nih? Kayaknya ada sesuatu di offset kita ini kayaknya. menghirup dulu dong. Aduh. Ada sesuatu yang berbeda lagi sekarang. Segaran dari pada udara di luar sini. Di alam. Kali ini kita spesial karena kita kemarin juga sudah tahun baruan. Kita masih hawa-hawa liburan, jadi kita juga ikut liburan. Lagi di gunung, kita menghirup udara segar karena butuh yang namanya healing. Iyalah. Dari kepenatan, apalagi yang akhir-akhir ini dan yang akan datang nih 2024 ini bakal rame banget. Oh, pasti. Bakal penat banget. Apalagi karena banyak debat-debat. Apalagi Indonesia ini negara tercinta ini akan mengadakan pemilihan presiden. Pemilihan presiden di 2024 bakal ada pesta presiden di tanggal 14 Februari ya. Pas Valentine tuh. Jadi yang Valentine jangan keluarnya cuman ke tempat pemilihan umum. Waktu Valentine jangan lupa, jangan salah coblos. Nanti coblosnya yang beda. Jadilah. Maksudnya beda itu beda pilihan ya. Lu udah mau nyoblos pilihan ini ternyata salah nyoblos. Nah, itu jangan sampai. Tapi yang lebih parah, bisa lebih parah kan, taunya nyoblosnya di Oyo ya. Aduh, makanya Valentine-nya dipilih tanggal Valentine tuh biar nggak kemana-mana tapi ke TPU. Tapi tetap nyoblos. Ya, berkaitan juga sama 2024 nanti kita ada pesta pemilihan presiden. Untuk kita di 2024 kita sebelum mulai kampanye-kampanye yang akan sangat ramai, yang mulai serang-serangan antar kubu 1, 2, dan 3. Terbuzzer. Nah, karena penat, makanya kita sambil healing, kita akan ngobrolin tentang apa hari ini topiknya, Pak Ji? Tentang Pilpres. Kita akan ngobrolin juga beberapa yang udah kemarin ya, dari data-data kemarin ada debat capres 1 kali, ada debat cawapres juga. Kita coba ngasih perspektif dari kita juga gitu. Gimana obrolan-obrolan setempat ini tentang debat-debat kemarin. Tapi lu udah nonton ya? Udah nonton. Pasti dong. Pasti harus nonton juga, dan buat teman-teman juga yang mungkin ke-skip juga bisa nontonin kita, perspektif kita, tapi tetap kembali ke masing-masing ya nanti. Dari debat capres 1 ya. Itu selalu rame sih, selalu rame ya, debat capres maupun cawapres selalu rame. Dari debat capres 1 tuh banyak hal-hal unik juga di dalam debat. Banyak. Iya. Debat capres ada, kita sebutin dulu kali ya, takutnya beda presiden. Betul. Ada nomor 1 siapa? Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Amin. Terus yang nomor paslon 2? Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka. Terus baru yang ketiga Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Nah, itu dia calon-calon pemimpin kita 2024 sampai 5 tahun ke depan. Tapi kita disclaimer dulu nih. Iya. Kita disclaimer bahwa kita nggak ada sponsor apa-apa. Kita juga netral. Kita netral. Kita juga netral. Kita juga bakal ngasih opini kita juga gitu. Betul. Di debat capres 1 nih, wah itu lumayan rame. Trending, banyak juga yang video-video viral dari video debat capres itu tadi. Sorry ya. Trending. Salah satunya gimana nih? Kita mau bahas dari masing-masing ini. Iya boleh. Masing-masing dari nomor 1. Nomor 1 itu cukup Anies. luar gimana ya, di debat capres itu kayaknya dia yang lebih perform ya, kan dia mau ibarat kata sangat menguasai panggung ya kan. Nah yang 2 itu kayaknya kita lihat ya kayaknya hanya 1 dan 2 aja sih menurut gue yang benar-benar debat itu. Yang paslon nomor 3 ini kayaknya lebih cari ke ibaratnya ke safety ya, mungkin gitu. Safety. Oh, jadi menurut lu ngelihatnya begitu ya? Dari perspektif gue kayak gitu, karena yang viral dan yang rame itu ya antara paslon 1 dan 2 gitu. Kebanyakan 1 sama 2 ya gitu. Iya. Gue lihatnya juga banyak juga yang mengatakan juga kalau di netizen itu bahwa ya lumayan perform juga yang untuk
Pak Anies Baswedan. Iya. Karena kalau pro dan kontranya juga, Pak Anies juga kan seorang akademis Iya. gitu. Jadi sudah sangat menguasai panggung-panggung debat seperti itu dalam beretorika gitu. Terus gue lihatnya juga sama sih pandangan kita. Kalau gue ngelihatnya juga di paslon yang calon nomor 2 Pak Prabowo itu juga banyak ramenya sama nomor 1 gitu. Saling debat, saling bahkan serang juga. Iya, benar. Itu Saling serang juga. Saling serang itu luar biasa. Saling serang itu. gokil loh itu. Dimulai dari Bapak Prabowo yang bilang apa sih namanya, Pak Anies adalah orang yang diusung Prabowo ya kan waktu di DKI 1 ya kan, kemudian di counter balik ya kan karena Pak Prabowo nggak tahan untuk bisnis di oposisi juga. Iya. Dan ini Mas Anies dipilih jadi gubernur DKI menghadapi pemerintah yang berkuasa. Saya yang mengusung Bapak. Proses demokrasi, di situ ada pemerintah dan ada oposisi. Dua-duanya sama terhormat. Sayangnya, tidak semua orang tahan untuk berada menjadi oposisi. Oke? Seperti sampaikan Pak Prabowo tidak tahan untuk menjadi oposisi. Ya. Tapi sebelum ke itu karena memang ramenya di paslon di calon nomor 1 dan nomor 2, jadi kita mungkin bahas dari nomor 3 deh, biar kita kebalikan gitu. Mahfud Pak Ganjar. Pak Ganjar itu sebenarnya kalau gua lihat pribadi ya itu sedikit lucu sih, ada waktu itu ngebahas HAM. Iya makanya kan gue bilang paslon nomor 3 ini kayak ya biasa aja kayak lu cari aman gitu. Tapi kalau sekalinya lu bergerak, lu bakalan kena ulti gitu, tau nggak? Kayak bumerang. Enggak. Iya, yang jadi lucu tuh gini. Jadi waktu itu Pak Ganjar nih nanyakan masalah HAM ke Pak Prabowo, yang akhirnya dibalikin lagi sama Pak Prabowo bahwa urusan HAM yang ditanyakan Pak Ganjar ini yang dinilai mungkin kurang, itu padahal ada di wakilnya gitu, Pak Mahfud sebagai menteri di HAM itu sendiri gitu. Hukum dan HAM ya. Iya emang kita lihat ya, karena latar belakangnya adalah wakil dari Pak Ganjar ini adalah seorang menteri hukum dan HAM, otomatis kan ketika semua pertanyaan itu muncul karena Prabowo ada pelanggar HAM atau kan pasti orang mempertanyakan lah, kan menterinya wakil lo. Nah iya, itu dia tadi. Nah sekarang lu capres lu nanya begitu ya kan, ya diulti balik lah sama yang diserang. Akhirnya kan santai aja jawabnya Pak Prabowo lah. Ya silakan tanya ke wakil Anda. Gitu. Ada 12 kasus pelanggaran HAM berat yang sudah dikeluarkan mulai dari peristiwa 65, penembakan misterius, Talang Sari, penghilangan paksa sampai Wamena. Jadi sekian tahun yang lalu kan? Betul. Dan masalah ini ditangani justru oleh wakil presiden Anda. Ya. Itu dia. Makanya gue bilang di sini paslon 3 itu nggak terlalu perform banget. Karena apa? Setiap dia, apalagi dengan temanya kan hukum dan apa itu ya kan? Ya wakilnya Pak Ganjar ini kan ya ibaratnya yang megang hukum sekarang gitu, menteri yang menguasai hukum sekarang lah. Kalau misalkan hukumnya lemah, berarti lu nyeritain kelemahan dari wakilnya sendiri. Nah itu yang kemarin lucu ya, rame lumayan viral juga di video-video, banyak yang ngepoin bagian itu sih di Pak Ganjar. Terus kalau Pak Ganjar sendiri waktu menyerang Pak Anies itu menanyakan masalah IKN sih terutama. Itu dah. Karena kan memang kalau dari kubunya Pak Anies ini kan mengusung tema perubahan yang artinya bahwa IKN itu nggak dilanjutkan. Sebenarnya dia nggak pernah bilang dilanjutkan Pak Anies itu. Bukan nggak dilanjutkan ya? Karena IKN ini kan udah jadi undang-undang. Oh gitu. Iya. Mau gimana pun udah jadi undang-undang itu pasti dilaksanakan. Cuman prioritas dia adalah dia harus membenahi yang belakang-belakang dulu. Misalkan masih ada kekurangan di ekonomi, kekurangan di tenaga pendidikan, dan ingin memajukan
40 kota katanya. Waduh. Setara Jakarta ya kan. Apakah bisa? Apakah Ya. hanya retorika? Ya nggak tahu ya. Kalau kata wakilnya sih ya sudah biasa. Nah, itu Di kampanye Di kampanye itu sudah biasa. Bukan saya ngomong, Iya. tapi wakilnya gitu. Iya. Makanya keseruan Pilpres ini ya adanya oposisi. Semua demokrasi itu kalau nggak ada oposisi nggak bakal berwarna. Mm-mm. Dulu kan waktu Jokowi sama Prabowo kan ya karena oposisi kan jadi Ya, berwarna. betul. Nah, kalau misalkan semuanya masuk dalam ibaratnya satu jalur, nggak bakal seru di pesta demokrasi kita. Jadi memang harus ada yang belok juga. Iya dong. Biar nggak lurus semua. Iya. Nggak Jadi seru. harus ada yang menyangkal suatu kebijakan lu gitu nantinya. Tapi kalau menyangkalnya lama-lama jadi kayak blunder. Itu bisa blunder, bisa kagak. Iya, itu sih paling kalau yang gua highlight gua tonton di video viral-viral, kalau yang Ganjar dengan Anies ya paling bahasnya tentang IKN. Iya. Dan menurut gua cukup bagus cara menjawabnya Pak Anies, bahwa kalau kata Pak Anies itu ketika ada masalah di ibu kota itu diselesaikan bukan ditinggal. Betul. Itu ya kita Iya, emang begitu sih. sekali lagi kita apresiasi gitu. Kalau ada yang baik ya bagus, dari cara jawabnya juga baik gitu. Tapi emang semua punya orang yang punya masalah pasti kayak gitu. Kita ini punya masalah nih, teman kita ngomong, lu kalau punya masalah jadi tinggalin. Tapi lu nggak action lu mana buat gua gitu kan bisa aja begitu Iya, kan? iya. Jadi Lu kan- ngebantu apa? Cuman ngomong doang. Iya, lu ngomong doang. Lu kalau punya masalah jangan lu tinggalin. Ya udah lu Ya, punya lu ngomong. solusi nggak? Gitu. Lu ngomong doang. Apa jangan-jangan itu ngomong doang? Iya, kita nggak tahu. Ini kan Kita nggak tahu. teman kita, Iya, ada teman itu kita kan ya. teman kita. Ya itu kalau di nomor 3 sih ya. Yang seru nih baru di debat nomor 2 dan nomor 1 tuh. Wah, gokil saling serang-serang itu. Itu lumayan mengulti. Iya. Ibaratnya kita main Mobile Legends itu main ulti. Oh, waduh. Ulti balas ulti. Iya itu seru banget itu. Mulai dari awalnya itu apa ya? Nanya apa dulu ya Pak Anies ya kalau nggak salah ya. Menanyakan apa pada saat itu? Gua agak-agak lupa juga. Oposisinya. Masalah demokrasi sih. Ya, Demokrasi betul. kan. Demokrasi di Indonesia ini di bawah level gitu. Malah Pak Anies bilangnya kan rakyat itu udah nggak percaya Iya. demokrasi gitu. Makanya rakyat ini udah nggak bisa berbicara ya kan, makan nggak bisa nyebut Indonesia dengan sebutan Indonesia lagi, tapi dengan sebutan Wakanda atau Nah, itu. sebenarnya bilang indeks gitu. pernyataan dan pertanyaannya standar aja sih sebenarnya. Standar. Cara jawab musuhnya nih yang Iya. gokil nih, Iya, itu Pak dia. Prabowo, karena memang basicnya berbeda. Yang satu gua juga- akademis ya. Itu gue juga nggak expect juga Nggak sih expect dia ya? ngomong dia bisa apa namanya ngungkit gitu ya kan, Iya, ngungkit iya. gila itu. Kalau Pak Prabowo kan waktu Rame itu gitu. ngomongnya apa tuh? Sorry ye gitu. Sorry ye. Ya, katanya Sorry ya. Sorry ya. katanya kalau demokrasi yang disebutkan Pak Anies itu terlalu lebay, Iya. terlalu berlebihan. Ngultinya adalah Iya. Bapak dulu. Oh, kalau bapak dulu jadi gubernur karena saya. Iya. Kalau demokrasi kita turun, bapak nggak bakal jadi gubernur. Nah, Iya, wih, itu iya, langsung gitu, teriak-teriak gitu, iya. semua itu. Dibalas lah dengan santai kan paslon 2. Ya makanya kalau di negara itu harus ada balance ya. Ada posisi, ada pemerintahan. Oposisi. Gitu. Habis itu gara-gara kena ulti kayak gitu dibalik baru jawabannya Pak Makanya Anies tuh. Makanya Bapak paslon 1 nggak tahan beroposisi, makanya bergabung dengan pemerintahan. Iya. Nah. Kenapa Bapak katanya susah berbisnis kalau jadi Iya. oposisi? Gitu. Bapak sendiri bilang bisnisnya susah kalau jadi oposisi. Dan akhirnya muncul kata-kata yang sangat seru juga slogannya. Mas Anies. Mas Anies. Kita itu bukan anak kecil. Wah. Sorry ye, saya nggak takut kehilangan jabatan Pak Anies. Waduh. Tapi saya udah 4 kali nyalonin. Maju terus pokoknya, berjuang, gagal coba lagi. Padahal kalau kata pepatah, jangan jatuh ke dalam jurang yang sama ya. Tapi kita lihat, let's see apakah di Debat. perjuangan ini nomor 2 nih, udah 4 kali ya. Ya kalau harus kalah lagi ya dapat piring cantik. Iya, Lebih iya. banyak bos. Iya, iya. Terus yang juga lumayan
lumayan jadi perbincangan itu yang masalah itu, yang ketika Pak Anies menanyakan masalah MK. Oh iya. Mahkamah Keluarga. Mahkamah Konstitusi. Oh salah, Mahkamah Konstitusi. Itu lumayan rame tuh, dan Iya. paslon 2 itu sempat mati kutu juga tuh kayak gitu. Ya, iya kita kan semua udah tahu. Tapi begitu prosesnya katanya gitu. Iya, iya. Dan yang bikin seru lagi ternyata ketangkap kamera tuh. Gini Cawapresnya mukanya, langsung. iya. Wih. Iya. Enggak cawapresnya. Oh itu ya. Iya, itu. Itu lumayan ramai juga itu. Biasa itu. Iya. Jadi dari situ akhirnya banyak istilah-istilah yang seru-seru. Tapi kebanyakan yang menjadi viral-viral ini dari lama-kelamaan dari calon nomor 2 loh, kayak misalnya joget-jogetnya. Itu kan di branding dia di awal kan emang seperti itu. Atau gokil juga berarti ya untuk tim sesnya. Pasar dia ya Gen Z TikTok. Makanya ketika lu ngeliat dia joget, Tunggu dulu. Oh iya lucu. Ya, sekarang kan orang-orang kayak Iya. lucu nih, gue pilih dia aja lucu gitu. Gemoy kalau katanya. Gemoy. Iya. Jadi memang udah debat pertama aja udah seru banget gitu. Ya, Dan ternyata keseruan itu nggak berhenti gitu loh. Ternyata keseruan itu juga berlanjut di debat cawapresnya juga. Dan sama juga ternyata. seru, tapi apa yang diprediksikan orang bakal seperti ini, si ini bakalan mati kutu atau nggak bakal bisa ngomong, ini terbantahkan semua nih di cawapres ini. Ini luar biasa nih. Itu malah maksud gua tuh ternyata kembali lagi keramaian itu di kubu 1 dan 2 lagi. Iya, Gitu. betul. Nah, kalau terkait yang tadi banyak yang meragukan tadi itu kan juga sebelum adanya debat cawapres bahkan ada isu debat untuk cawapres ditiadakan kan. Itu biasa lah. Iya. Kayak dulu juga waktu Karena 2019 kayak gitu. Dari situ akhirnya menganggap bahwa ada bocah nih Iya, satu ada yang nggak satu berani, yang nggak berani. yang ternyata si bocah yang katanya pelongo-pelongo ini Iya, malah menjadi pada saat turun, menjadi habis kuda semua hitam, tidak ibarat diekspektasi. main Mobile Legend di MVP yang 2 coklat. Digendong-gendong ya. Coklat tuh banyak bacot sebelum main udah banyak bacot. Mungkin para pendukung-pendukungnya udah ketar-ketir, aduh gimana ya nanti ya, yang nggak paham gitu. Ternyata begitu itu, wah jelas teriak-teriak itu sih. luar biasa itu, nggak sesuai prediksi sama orang yang orang pikirkan itu. Iya. Karena kan kita tahu sendiri cawapres dari 02 ini kan ketika dia diajak berdialog atau apa kan orang-orang pada ngiranya sering nggak nyambung atau sering mangkir dari diskusi-diskusi publik. Dari gaya juga sih, gaya berjalan segala macamnya kayak orang lemes lah kalau bahasa netizen ya. Tapi ternyata yang diam mematikan, diam-diam menghanyutkan gitu. Itu dia yang berbahaya. Emang kadang kita nggak boleh meremehkan orang itu, kita nggak boleh. Ada apa di debat cawapres 2 ini yang kan ada si kuda hitam yang katanya pelongo-pelongo siapa? Ini banyak Pak Gibran ini. buktinya ini. Antara ke paslon ke-1 atau paslon 3, paslon 1 yang ditanya nggak bisa menjawab, nggak tahu itu singkatan SGIE. Itu ramai banget. Kalau nggak tahu, Nah, coba kita